Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Halo pemirsa, kembali lagi dan lagi nih di Jalan-Jalan Yuk. Berwisata tidak hanya menikmati pemandangan indah dan bersantai, namun bisa juga belajar tentang budaya dan tradisi. Nah, di Bogor ada salah satu tempat yang seru yang bisa dikunjungi. Kira-kira di mana ya? Jangan jauh-jauh, pantengin terus. Jalan-jalan yuk. Sobat jalan-jalan, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya di rumah. Gimana nih? Kangen gak sama Kiva? Kangen? Harus kangen lah ya. Nah, sekarang Kiva balik lagi bersama tim jalan-jalan yuk, mau ngasih alternatif wisata buat sobat jalan-jalan. Pasti udah pada bosen kan di rumah aja? Yuk, langsung kita liburan. Dan sekarang temanya itu tempat wisata edukasi yang lokasinya itu ada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Ayo, sobat Bogor pasti tahu nih. Namanya KWC alias Kampung Wisata Cinangneng. Wah, sobat jalan-jalan tahu nggak? Apa ada yang udah kesini? Belum kan? Nah, kalau belum kesini langsung aja datang ke sini karena Kiva juga ini baru pertama kali. Dan kalau Kiva browsing-browsing, di sini tuh banyak banget aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan, apalagi buat orang tua sobat jalan-jalan yang punya anak di rumah nih. Apa aja sih contohnya, Kiv? Katanya sih yang paling menarik nih, mandiin kerbau. Wah, gila. Mandiin kerbau kayak gimana ya? Kotor nggak ya? Seru nggak ya? Dan masih banyak banget nih kegiatannya. Kira-kira kayak gimana? Pasti penasaran? Ikutin terus yuk, jalan-jalan yuk. Nah, sabar kan? Ayo. Nah, sobat jalan-jalan, sekarang Kiva sudah bersama dengan tour guide dari Kampung Wisata Cinangneng ya. Dengan Mang Roy ya, jadi Sunda ya, Mamang ya. Mamang ya. Mamang Roy, sekarang ini Kiva ini mau diajakin ke apa aja sih? Ya, di Kampung Wisata Cinangneng ini banyak sekali aktivitas yang kami ajarkan kepada peserta ya. Mulai dari membuat wayang dari batang daun singkong, ada melukis topi caping, ada tanam padi memandikan kerbau, juga ada foto pakaian desa, membuat kue tradisional, dan banyak lainnya. Wow, ya, oke. itu ya. Kiva interested tuh sama mandiin kerbau ya. Ya. Dari awal, dari cek di internet kayak gimana sih maksudnya. Dan sekarang kita pertama kali mau kemana dulu? Kita mungkin nanti ke foto pakaian desa, juga nanti ada membuat wayang, seperti itu ya. Ya, juga kita nanti ada basah-basahan tanam padi. Oke, terakhir aja lah ya. Ya, itu biasanya yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu ya? Ditunggu. Udah yuk, langsung aja saja. Oke, ya. Mengenal kehidupan pedesaan menjadi salah satu kegiatan yang paling menonjol di tempat wisata ini. Selain rekreasi, tentu sangat membantu anak-anak mengenal hal-hal yang mungkin tidak ditemui di perkotaan. Sangat pas buat sobat jalan-jalan yang senang dengan wisata budaya sederhana dan alami. Jalan-jalan yuk! Oke, sekarang kita ada di spot souvenir ya? Iya, betul. Ini beberapa bagian souvenir yang kami tawarkan pada saat tur kampung ya. Jadi membantu kerajinan masyarakat desa. Yang lain ada seruling burung, ada angklung, kemudian nanti di sana juga ada wayang cepot, engran dan semacamnya, bunyi-bunyian seperti itu. Ini yang salah satu contohnya adalah seperti ini. Ini apa namanya? Ya, ini tiupan burung, bisa dicoba. Ini boleh dicoba? Boleh dicoba ya. Sama seperti suara burung. Ya, seperti itu. Ya. Ya, seperti itu ya. Ya, sebenarnya Kiva udah lumayan tahu sih ini karena ini tuh lumayan lumrah ya di anak-anak kecil, tapi di desa. Jujur, saya dari Bandung nih, jadi saya tahu. Terus ini ada apa lagi? Oh, ya ada bunyi-bunyian ya, mainan bunyinya seperti ini dari kerajinan dari kayu, dari bambu, ya seperti itu kita manfaatkan. Yang memang dibuat oleh orang-orang desa sini lalu dijadikan souvenir. Ya, betul. Oke, jadi ada banyak banget ya, ada dompet, kerajinan dompet juga ya. Dompet, tempat pensil. Terus juga ada ini gelang-gelang ya? Ada wayang khas Sunda, cepot. Ya biasanya kalau di tempat kerajinannya itu ya ada engran dari tempurung kelapa, dari
ada juga dari kayu seperti itu ya. Wow, ini lucu-lucu banget sih buat dijadikan souvenir. Nah, kalau di belakang kita ini ada alat musik ya. Ini tuh alat musik apa sih? Ya, ini alat musik khas Sunda, itu angklung yang kita ajarkan kepada peserta ya, bagaimana cara memainkannya, cara memegangnya. Kayak gimana Terbuat dari coba? bambu. Ya, salah satu contohnya seperti ini. Ya, biasanya kita mengajarkan seperti ini dengan cara tangan kiri kita menahan, kanan-kanan yang membunyikan. Nah, seperti itu ya. Karena kalau kedua-duanya tidak ada suara tuh. Ya, Oh, iya sih. seperti ini. Ya, seperti itu. Wah, ya Ya, sih, ini ya. asik ya. Ya, ini sangat menarik sekali untuk anak-anak, apalagi terutama ya. Gitu ya. Dan ini juga bisa dibeli di sini. Ya, kami jual juga, sama seperti halnya dengan cenderamata yang lain, souvenir yang lain. Ya, Dan seperti untuk itu. diajarin angklungnya sendiri di spot ini atau memang ada spot khusus untuk Ada, belajar? jadi ada tempat tersendiri untuk mereka bermain angklung. Oh, oke. Ya, seperti Selain itu. angklung tuh kalau kita browsing juga keseniannya tuh ada apa aja sih? Macam-macam sekali. Ada kita mengajarkan atau memperkenalkan tari khas Sunda yaitu jaipongan. Wow. Ya, ada alat musik gamelan Sunda seperti itu juga. Banyak ya? Banyak sekali. Langsung aja yuk. Sebagai kampung wisata, tempat ini menghadirkan berbagai kegiatan dari mulai yang berkaitan dengan budaya, alam, hingga pertanian. Biasanya pengunjung yang datang adalah rombongan anak sekolah atau mahasiswa karena cocok dijadikan lokasi field trip. Nah, Sobat Jalan-Jalan, jadi ini hasil dari membuat wayang dari batang daun batang daun singkong. Ya, Lihat batang ini. yang ada ya. Nih ya, ini yang Kiva, ini yang Mamang Roy. Salah ya, kebalik. Ini yang Kiva, ini yang Mamang Roy. Seru banget, asik banget. Dan juga di sini tuh ada salah satu pengenalan ya, apotik hidup. Pengenalan taman obat-obatan. Tanaman Apotek hidup ya. Ada tanaman kumis kucing, serai, jahe, banyak ya. Dan daun kelor. Jadi Ya, dan itu juga memanfaatkan dari daun kelor. kelor. Nah, Ya, seperti ini ya. Jadi dimanfaatkan yang Berupa hasilnya- minuman ya. Nah, Sobat Jalan-Jalan pasti penasaran rasanya gimana. Kalian bisa langsung aja datang ke sini nih, Kampung Wisata Cinangneng ya. Iya, betul. Biar bisa ngerasain dan banyak banget khasiatnya yang pasti ya. Khasiatnya banyak sekali, Khasiatnya banyak ya. banget. Dan ini tuh tanaman tradisional yang biasanya diminum oleh orang-orang desa ya. Orang di desa. Di banyak budidaya kan, di budidaya. sini dan ya Sobat Jalan-Jalan bisa langsung aja datang. Benar nggak, Mamang Roy? Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat, balik lagi nih di Jalan-Jalan Yuk. Di Kampung Wisata Cinangneng Bogor ini akan mengenalkan berbagai budaya Jawa Barat kepada para pengunjungnya. Mulai dari alat musik, kerajinan, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Anda juga akan diajak untuk mengenal lebih jauh tentang gaya hidup serta tradisi penduduk desa di kampung. Tak lengkap jika ke pedesaan tetapi tidak merasakan sensasi menyusuri sungai hingga memandikan kerbau. Kegiatan ini juga bisa menjadi pilihan yang menyenangkan, apalagi jika dilakukan sendiri, bersama rombongan dan anak-anak juga. Pasti menyenangkan kegiatan ini, sekaligus melatih keberanian dan ketangkasan.
bakal ngobrol dengan penggagas, pemilik, atau yang punya ide tentang konsep kampung wisata Cinangneng ini. Yuk, langsung aja. Selamat siang. Halo, selamat Ini dengan Bu Esther ya? siang. Selamat Apa siang. kabar? Baik, apa kabar juga? Baik. Iva. Yuk duduk. Ya. Kiva yang ngajak duduk lagi. Silakan duduk ya. Oke, tadi Kiva tuh kan keliling-keliling nih Iya. di tempat wisata ini dan Iya. Kiva tuh sudah interested banget, udah searching-searching di internet Iya. banyak Oh, review-review yang Oke, bagus. terima kasih. Nah, memangnya Kiva lihat juga di depan ini nuansanya tuh kayak kampung atau desa Iya, gitu desa. ya. Boleh nggak sih Khas desa. dijelasin dari konsepnya sendiri itu seperti apa? Ya, dengan senang hati. Selamat datang. Terima kasih sudah berkunjung ke tempat kami, Kampung Wisata Cinangneng. Cinangneng ini dengan kegiatan pedesaan sudah berdiri sejak 20 tahun lalu. Wow, oke. Ya, persis 20 tahun yang lalu kami memulai tempat ini dengan tujuan dan cita-cita, keinginan secara pribadi dari saya supaya ada generasi di Indonesia ini yang usia sekolah dengan berkunjung ke pedesaan ini, mereka lebih secara langsung mengenal, mengetahui, dan memegang segala kegiatan di desa. Ya, kalau kita berbicara desa, Ya. pasti kita berbicara tentang kultur padi, ya, padi, sawah. Itu adalah menurut pribadi saya, karena saya ada pengalaman sebelum saya memulai ini, saya itu 10 tahun jadi guide. Khususnya untuk Pulau Jawa ini, dan dalam perjalanan saya selama 10 tahun saya menarik kesimpulan bahwa mengenal desa, mengenal segala sesuatu asli dari Indonesia, dan kalau kita berbicara Indonesia banyak pedesaan, itu penting sekali untuk mengunjungi sebuah desa di mana secara asli dan tidak dibuat-buat, karena penduduk di sini semua terlibat di dalam kegiatan. Keren. Oke, jadi memang ini dibuat sejak 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Jadi tahun 2000. 2000, oke. Tahun Dan, 2000 bulan Maret. berdasarkan Persis. pengalaman dari Bu Esthernya sendiri ya? Iya, Wow. iya. Dan kampung ini tuh memang desa asli ya? Tidak Iya, dibuat-buat? iya. Wah, keren juga. Ya, jadi memang semua kegiatan seperti naturalnya tadi gitu. pasti sudah melihat Mengunjungi. kerbau, Betul. ya, mandi di kali, itu Iya. asli kegiatan di sini. Jadi tidak dibuat-buat, karena kerbau kan temannya petani. Betul. Nah, Partnernya ya? setelah dia selesai bekerja di sawah berlumpur-lumpur, dia Mandi. tidak dimandikan dengan air yang harus disiram, dia masuk ke kali. Dan itu kegiatan tiap hari dari kerbau. Oke. Jadi itu adalah ikon. Oke, benar sih. Tadi kita lihat juga ada 2 maskot ya lagi pada duduk tuh, kerbaunya kerbau hitam ya. Oke, kalau dari konsepnya memang mengambil pedesaan dan Iya. kampung halaman gitu. Iya, iya. Apalagi zaman sekarang kan sudah kota-kota. Iya, Dan betul. anak-anak zaman sekarang tuh kan kurang tahu dengan desa tuh apa sih? Padi Iya. itu berasal dari mana sih mereka? Ya, ya, hanya mengenal nasi di atas piring. Betul, wah itu konsep yang Nah, sangat-sangat dengan bagus. mengunjungi tempat ini jadi tahu masuk ke lumpur tuh gimana. mereka berusaha untuk menyajikan Iya. sepiring nasi aja. Iya. Itu seperti apa ya? Bagaimana proses kan Wah. dari pembibitan, pemindahan, kemudian sekali sih. ada penggilingan padinya Iya, juga dan Oke. Nah, juga Kiva lihat nih, tadi kan keliling itu tempatnya luas dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Iya. Emangnya itu luasnya berapa sih tempat ini tuh? kalau tempat ini berikut di seberang kali itu kira-kira 1,5 hektar. Wow. Ya. 1,5 hektar. Tapi kita awali 20 tahun yang lalu hanya dengan 4.000 meter persegi. Wow, jadi terus berkembang ya? Iya, karena memang tamu pengunjung yang bertambah banyak, Wow. terutama sekolah-sekolah pelajar dan mahasiswa ya, karena mereka memang ingin sekali dan itu tujuan saya, mereka datang
ke desa dari kota-kota besar dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi excitements dan lain sebagainya. Ya, iya. Oke. Memangnya ada apa kegiatan apa sih yang jadi ciri khas dari tempat wisata ini? Ya, saya kira kalau ciri khas yaitu tadi kerbau ya, memandikan kerbau itu adalah yang mereka cari begitu sampai ke sini mana kerbaunya gitu ya. Tapi kalau dilihat yang lain seperti tadi sudah mencoba membuat wayang dari daun singkong. Kemudian kita juga ada orang desa di sini yang membuat kembang goyang dan kembang goyangnya enak, nanti kita lihat juga di situ. Kemudian belajar main gamelan, menari tarian Jawa Barat. Ya, jadi semua yang dari area sini. Sehingga penari dan pengajar gamelan yang memang tinggalnya di sekeliling ini ya, mereka yang jadi pengajarnya. Kemudian yang juga sangat diminati adalah mereka itu bisa belajar menari seperti tadi saya sudah sampaikan. Iya, itu senang sekali mereka ya. Dan gamelan tentunya, kemudian bermain angklung, menyanyi lagu Sunda. Itu memang harus sih, apalagi kalau misalkan anak-anak Anda itu lahirnya di Jawa Barat, harus tahu culture-nya itu apa, yang jadi tarian-tarian khasnya itu apa, ya benar nggak sih? Oke deh, terus juga tadi kan dijelasin kita bakal bikin apa tuh kue? Daun singkong, kue dari kue kembang goyang. Oke, gimana kalau langsung aja kita ke sana yuk? Oh langsung, oke baik. Ikut ya semuanya. Ya, mari kita masuk ke Kampung Wisata Cinangneng. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, sobat jalan-jalan. Kampung Wisata Cinangneng Bogor adalah tempat bermain anak di Bogor yang didirikan oleh Hester Basuki. Ia merupakan sosok yang telah diakui oleh Menteri Pariwisata sebagai pionir pariwisata desa di Indonesia. Dengan mendirikan program pulang kampung lewat HB Kampung Wisata Cinangneng. Jalan-jalan yuk! Wah, apa nih? Ini salah satu kegiatan yang ada di Kampung Wisata Cinangneng, di mana anak-anak belajar membuat kembang goyang. Wow, yang tadi diceritakan ya. Kembang goyang. Ini ibu yang selalu mengajarkan begitu banyak pelajar mahasiswa di sini. Dan tolong Bu, tolong diceritakan gimana proses pembuatannya. Kembang goyang, kenapa disebut kembang goyang? Kan bikinnya digoyang-goyang Bu. Oh gitu. Oke, memang ada apa aja sih bahannya? Ini bahannya ada telur, tepung itu, sabut terigu, ada wijen, gula pasir, sama garam. Oke. Dan biasanya tuh dicampur semuanya? Ya, permulaannya telur, Oke. kocok telur dikocok, masukin gula pasir, tambah lumer, sudah lumer, baru masukin Tepungnya. Ya. Oke. Telurnya berapa butir? Biasanya tuh berapa sih 2 untuk? butir. Oh 2 butir. Yang satu ini tepung. Oke. Oh gitu ya takarannya ya. Kalau Namanya satu perapat. garam jelas sesuai keinginannya. Kalau bisa sehingga bisa crispy, Nah, bisa iya tuh. renyah-renyah. Biasanya ada yang alot kan. Iya. Itu sih ininya aja seimbang. Oke. Kan kalau kebanyakan, kalau nggak seimbang suka ada yang keras. Iya betul. Udah betul. sama makan batu ya. Iya. Kalau Nanti gorengnya- nyoba, Oke, nanti gorengnya Iva nyoba. Orang itu keputihan
Ya. Airnya. Oh iya Coba iya boleh iya coba iya. nggak ngaduknya Coba. ya? Ini boleh udah coba. udah disatuin semua ya. Ya. Nih lihat sobat jalan-jalan. Jadi akunya tahu akunya nggak harus ikut goyang kan? Ini udah nyala belum nih? Iya coba yuk dipanasin dulu. Oke, jadi ini adalah salah satu kegiatan yang bisa sobat jalan-jalan lakukan ketika datang ke sini ya. Pengalaman membuat salah satu apa lokal Kue tradisional lokal di sini, Oke. yaitu dan ini nanti kembang bentuknya goyang. lucu ya, seperti bunga. Iya, Dan iya. cara Iya. membuatnya digoyang jadi Iya. kembang goyang ya. Bukan kembang desa. Sedangkan jadinya keras gitu. Goyangnya tuh lepas dari cetakannya. Ini contoh yang Kalau udah udahnya jadi, ya. lucu banget sih. Aduh, lucu banget. Nah, Dan ini. renyah ya, tapi Ini. kita coba bikin aja dulu. Iya. Dan bentuknya lucu banget ya sobat jalan-jalan. Oh, oke, Ibu. Terima kasih tuh kupu-kupunya nggak mengizinkan pergi. Terima kasih. Aduh nakal ya kupu-kupunya. Dan ibu Kupu-kupunya hati-hati nakal. Kiva, Ya. banyak ya. Makasih ya, Bu. Ini Kiva bawa ya, Bu? Iya, Oke. Enak banget nih sobat jalan-jalan. Iya. Bu, ntar kita lanjut nih. Kiva mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Kalau kan zaman sekarang itu pengusaha itu banyak ya. Iya. Pengusaha muda apalagi biasanya seumuran Iya. Kiva tuh justru harusnya lebih mengerti tentang usaha. Iya. Agak ngadep sini Enggak, biar enggak. sobat jalan-jalan Saya tahu yang secantik apa seumur Wes. Oke. Nah, ada nggak tipsnya nih buat sobat jalan-jalan di rumah, apalagi yang mau memulai usaha Iya. seperti ini, khususnya di pariwisata? Iya, iya. Ini mungkin sedikit masukan mungkin sebelum terjadinya COVID-19 ini ya. Advice saya selalu adalah seberapapun luas tanah yang kita miliki, kalau yang kita tawarkan kepada pengunjung adalah aslinya, asli setiap daerah beda-beda ya, setiap daerah beda-beda. Asal kita kasih asli dari kita itu menarik. Apapun itu menarik, asal asli. Jadi kita tidak, pelopor itu diberikan kepada saya karena kegiatan di sini, pelopor itu sudah mungkin berapa, lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Dengan acuan bahwa tempat kegiatan di sini tidak mengikuti atau tidak mengkopi tempat lain. Oke. Ya, pelopor tuh di situ. Definisi Jadi pelopor. kita benar-benar original dan kami juga akan original terus mudah-mudahan. Amin. Setelah pasca Covid ini ada beberapa perubahan. Ya, pasti disesuaikan selain protokol kesehatan, ada kegiatan seperti menanam padi di sawah mungkin bukan ditiadakan, tetap diadakan, tapi tidak lagi anak-anak yang masuk ke sawah Oke. ya. Karena habis itu mereka harus mandi dan lain sebagainya, itu akan mengganggu Terlalu riskan. dan beberapa hal lain. Tapi kita tetap asli kampung wisata Cinangnya. Oke, jadi sarannya juga untuk sobat jalan-jalan di rumah, ketika mau memulai suatu wisata apalagi ya, Iya. itu usahakan asli, apalagi tempat wisata yang seperti ini. Original dan tidak ada yang dibuat-buat ya, Iya, karena iya, cenderung original, iya. orang-orang tuh mau melihat seperti apa sih, karena itu ciri khas berarti, Iya, kan? iya. Betul sekali. Oke. Nah, kalau untuk sosial medianya sendiri, mungkin sobat jalan-jalan di rumah sudah mulai penasaran seperti Iya. apa sih, pengen lihat review-reviewnya, ada nggak tuh di Instagram? Ya, Apa ya, namanya? di Instagram Kampoeng Wisata Cinangneng. Oke, di Kampoeng pakai OE, Oke, ya, Kampoeng. ejaan lama. Oke. Ala-ala ya. Ala-ala. Oke. Nama Cinangneng adalah nama dari Kali Cinangneng. Oh, Karena oke. keunikan kita di kerbau, di kali, itu sebabnya kami sebut tempat ini adalah Kampung Wisata Jadi Cinangneng, diangkat ya? nama dari kalinya. Jadi kalinya sendiri, oke. Paham. Ya, oke, Iva. Terus juga kalau untuk harapan ke depannya dari Ya. Hunter sendiri apa sih? Harapan kita semua yang berada di sini tentu pertama ingin kembali seperti dulu, pelajar-pelajar mahasiswa mengunjungi tempat ini karena kami sudah menyesuaikan semua yang diperlukan
kebersihan dan lain sebagainya. Tadi mungkin kalian sudah lihat cuci tangan dan lain sebagainya. Dan selama 3 bulan juga kita tidak diam saja, walaupun kami tutup, tapi kami menerapkan, mengajarkan dan merenovasi tempat ini untuk mudah-mudahan segera Selesai. Oke, karena ini dikunjungi lagi. Iya, oke. Jadi ditingkatkan ya, menyesuaikan Ya, dengan kita keadaan. menyesuaikan sekali ya, betul. Jadi sobat jalan-jalan yang udah punya planning mau ke sini tapi keburu Ya. COVID-19 terus Ya. juga sebenarnya udah ada acara dengan Ya. sekolah tapi akhirnya Ya. terhenti, tenang aja. Ya. Sekarang sudah disesuaikan ya dengan aturan yang normal Ya. sendiri. Jadi aman-aman aja berarti. Iya, iya. Oke, yaudah. Karena di alam terbuka, Iya. kami tidak ada mengumpulkan anak di dalam satu ruangan, nggak ada. Di sini Social semua distancing itu terbuka. diterapkan. Oh iya, iya. Oke. Iya. Oke. Wah, seru banget sih Kiva, sambil nanya-nanya juga santai banget nih sama jalan-jalan. Terima kasih sekali Bu Hester atas Sama-sama, penjelasannya. kami juga terima kasih atas kunjungannya Oke. ke tempat ini. Ini pengalaman yang sangat menarik sih, pertama kali dan langsung interaktif dan pengen banget nih ngajak keluarga kita Iya. datang ke sini. Silahkan dan kami tunggu banget. Oke, siap. Iya. Oke, sobat jalan-jalan, tadi udah lihat kan kegiatan Kiva di tempat wisata ini, dari mulai memandikan kerbau, Iya. membuat wayang dari daun singkong, terus Iya. juga ini nih membuat makanan enak ini, Iya. kembang goyang, dan Iya. masih banyak kegiatan lainnya. Nah, sobat jalan-jalan, jangan kemana-mana, kalian harus ikutin terus di episode-episode selanjutnya. Kita mau kemana sih? Pasti pada penasaran kan? Ikutin terus di Jalan-Jalan Jalan-jalan Yuk! Yuk. Sampai jumpa.